Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i diceritakan, pernah suatu hari ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seorang pemuda ini dikatakan adalah orang Badui. Datang kepada Nabi dan beliau fa aslama fa amana bihi. Masuk Islam, menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'ahu, dan beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada peristiwa hijrah Nabi. Beliau ikut dengan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Muhajirin. Beliau pindah dari Mekah ke Madinah untuk mengikuti Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'awsa bihi ba'du ashabih. Beliau menitipkan pesan wasiat kepada para sahabat yang lainnya untuk menjaga orang ini, untuk selalu memperhatikan kebutuhan orang ini. Begitulah kemuliaan Islam terhadap orang-orang yang baru mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul diperhatikan. Sampai pada suatu hari terjadilah peperangan. Lelaki tadi ikut di dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membela agama Allah tabaraka wa taala. Setelah peperangan selesai, alhamdulillah pasukan kaum muslimin menang dan mendapatkan ghanimah. Ketika pembagian harta ghanimah, orang tersebut, lelaki Badui tadi, tidak menghadiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan ghanimah tersebut kepada sahabat yang lainnya dan sahabat memberikan kepada orang tersebut. Maka beliau yastaghrib, merasa aneh dengan yang didapatkannya. Lalu dia berkata kepada sahabat yang mengantarkan ghanimah tadi, "Ma hadhihi?" Apa ini? Lalu sahabat mengatakan, "Hadza qismun qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam laka." Ini adalah bagian dari harta ghanimah yang telah dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukmu. Fa akhadha bihi wa hamala bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengambil ghanimah tadi dan membawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadza qismun qasamtu laka." Ini adalah bagian dari harta ghanimah yang telah aku berikan, yang telah aku bagikan, memang jatah untukmu. Maka beliau berkata, "Ma ala hadza." Bukan karena ini ittaba'tuka, aku mengikutimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bukan karena harta ini aku memasuki Islam, mengikuti engkau sampai hijrah ke Madinah ini, bukan karena harta. Dan beliau melanjutkan, tetapi aku mengikutimu karena aku menginginkan suatu saat di dalam peperangan panah musuh tertancap ke leher ini. Beliau mengatakan dengan menunjuk lehernya. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In tasduqillaha yasdukka. Jika engkau jujur dengan apa yang engkau katakan, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengetahui isi hati kita, maka
engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan tersebut. Setelah beberapa lama waktu berlalu, peperangan terjadi lagi. Dan setelah peperangan tersebut, ditemukanlah jasad yang terbaring, yang sudah tidak bernyawa. Dan Rasulullah bertanya, apakah ini laki-laki yang dahulu mengantarkan ghanimah kepadaku? Bahwa dia mengikutiku bukan karena harta? Lalu sahabat membenarkan, betul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bagaimana kondisi jenazah sahabat tersebut ditemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan anak panah tertancap di lehernya seperti apa yang dia inginkan. Pas di tempat dia menunjuk ketika dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tersenyum, dan di sini benarlah yang dikatakan para pemuda tadi, bahwa dia jujur dengan apa yang dia katakan, dan dia akan mendapatkan syahid. Pahala mati syahid dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang tertinggi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat mengambil pelajaran dan kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin terbesit di dalam pikiran kita. Tentang kenapa orang yang kita anggap mungkin tidak bisa mencapai apa yang diraihnya saat ini dengan keterbatasannya yang kita lihat, yang kita ukur dari indera penglihatan kita. Tetapi dia mencapai kesuksesan di luar nalar kita. Mungkin karena dia jujur, komitmen dengan apa yang diinginkannya. Dan inilah jawaban dari pertanyaan kenapa orang buta bisa dalam menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ini juga jawaban kenapa ada orang yang hanya tamatan aliyah bisa membuka pondok pesantren yang santrinya bahkan sampai ribuan. Sementara para dokter-dokter belum tentu bisa seperti itu. Di luar nalar kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengijabah niat-niat dari seseorang hambanya. Jika dia jujur dengan keinginannya, Allah akan kabulkan insyaAllah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa sahabat dari Badui tadi, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena wanita yang ingin dinikahinya, bukan juga karena ingin dinilai orang itu pemberani, dia siap mati dalam berjuang, dan juga bukan karena harta. Tapi dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin mendapatkan surga, kesuksesan yang hakiki. Maka dari sini kita dapat belajar suatu hal. Tanamkanlah apa yang kita inginkan, bermimpilah setinggi langit. Dan jangan hanya sekedar mimpi belaka, tetapi kita berusaha untuk mengejarnya. Namun tidak ada cita-cita yang paling tinggi melebihi cita-cita memasuki surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah bercita-cita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah apapun cita-cita yang tertinggi di dunia ini insya-Allah kita lewati. Karena ahli surga pasti melakukan hal-hal yang terbaik di dunia ini. Ketika dia bermimpi, berkeinginan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, tentu mengikuti pedoman dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta betul memurnikan tauhidnya, memurnikan hatinya dari segala penyakit hati. Maka semua itu akan mengantarkannya kepada cita-citanya. Dan dari sini juga kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita sekalipun itu mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Selagi dalam koridor sunnatullah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Dan ini dibuktikan oleh sahabat Nabi yang baru masuk Islam tadi. Dia betul-betul meninggal dengan keadaan yang diinginkannya. Yang pasti insya Allah dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa cita-cita tertinggi kita? Mari
kita tanamkan cita-cita tertinggi yang hakiki dan kita berjuang untuk meraihnya sesuai dengan sunnatullah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.